Bab 2311, Pembentukan Tim Aliansi. Sherin muncul dan menyatakan identitasnya. Wajahnya sangat pucat, tanpa jejak darah. Tepat saat dia hendak bicara, dia meludahkan darah dan jatuh ke tanah. Julian dan Ziwei keduanya mundur beberapa langkah dan menjaga jarak tertentu dari Sherin. Identitas wanita ini mencurigakan dan asal-usulnya tidak diketahui, jadi sebaiknya Anda berhati-hati. Sherin berjuang untuk bangkit dari tanah, duduk bersila di tanah dan melatih energi internal untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia menggunakan energi internal untuk menekan cedera di tubuhnya, dan setelah beberapa saat, dia merasa sedikit lebih baik. Dia hanya duduk bersila di tanah, menatap Julian dan Ziwei yang tidak jauh darinya. Iyun adalah kakak tertua dari Sekte Bulan Air dan murid kesayangan guru. Aku juga mengaguminya, namun, karena aku mengucapkan beberapa patah kata sebelumnya, aku menderita di tangannya. Untungnya, hanya inkarnasiku yang bertemu dengannya kali ini, kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri. Sherin menceritakan kebenarannya. Wajahnya berubah muram. Baginya, aku tidak peduli tentang apapun, tetapi dia hanya memiliki Tuhan di dalam hatinya. Dia ingin membunuhku. Dia kejam. Jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Setelah mendengar ini, Julian melirik Ziwei dan bertanya, bagaimana menurutmu? Ziwei memikirkannya dan berkata, pokoknya, tidak ada cara lain sekarang, saya pikir kita bisa mencobanya. Julian kemudian menatap Sherin dan bertanya, kalau begitu, katakan padaku di mana jasad Zizui berada dan apa rencanamu. Sherin berdiri perlahan dan berkata, tubuh guru terkubur di area pusat dunia ini. Dunia ini adalah formasi yang kuat, dan tubuh guru berada di inti formasi tersebut. Selama makhluk hidup meninggal di dunia ini, energi yang meluap akan diserap oleh tubuh guru. Apa rencanamu? Ziwei bertanya. Sherin berkata perlahan, saya ingin mencegah guru bangkit kembali. Satu-satunya cara adalah menghancurkan tubuh guru dan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, saya tidak bisa mendekati area pusat sendirian, dan saya tidak bisa mendekati tubuh guru, jadi saya butuh bantuan Anda. Mengapa kamu menemukan kami? Julian bertanya, sekarang ada banyak orang kuat di alam bulan air, banyak dari mereka yang jauh lebih kuat dari kita. Sherin melirik Ziwei dan berkata, karena dia adalah tetua agung klan langit atas. Meskipun Sherin telah berada di alam bulan air selama ini dan alam bulan air baru saja dibuka, setelah dia melarikan diri dari gerbang bulan air, dia juga diam-diam menanyakan banyak hal dan mencari tahu tentang Julian dan Ziwei. Jika Anda ingin menghentikan kebangkitan Zizui, Anda harus menemukan Julian dan Ziwei. Meskipun Ziwei belum pulih kekuatannya, dia masih merupakan tetua tertinggi di Sekte Langit Atas dan memiliki banyak metode yang bisa digunakannya. Julian menarik Ziwei ke samping dan dengan santai melambaikan tangannya untuk membentuk formasi guna mengisolasi dan mendeteksi. Dalam formasi itu, dia bertanya, apakah kamu percaya apa yang dikatakannya? Ziwei berpikir sejenak dan berkata, kurasa aku bisa mempercayainya. Mengapa kamu mempercayainya? Karena pavilion iblis surgawi sangat kuat, jika pavilion iblis surgawi benar-benar ingin membunuhku, tidak peduli apakah itu 4 Raja Dharma, wakil kepala balai atau kepala balai, aku pasti akan mati. Tidak perlu mengirim Sherin untuk membunuhku dan mengarang begitu banyak kebohongan. Baiklah, kalau begitu mari kita percaya padanya untuk saat ini dan bekerja sama dengannya. Jika kita bisa menghancurkannya, itu yang terbaik. Jika tidak, tidak ada ruginya. Keduanya berkomunikasi beberapa saat dalam formasi dan mencapai suatu konsensus. Setelah keluar dari formasi waktu, Julian tersenyum cerah dan berkata, Sherin, benar. Kami percaya padamu untuk saat ini. Mulai sekarang, kita adalah mitra. Dan aku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saat suara ini bergema, Julian, Ziwei dan Sherin semuanya mengubah ekspresi mereka. Sherin telah mendirikan formasi sehingga tidak ada kesadaran spiritual yang dapat mendeteksi tempat ini. Tetapi sekarang setelah makhluk hidup mulai berbicara, mereka semua melihat sekeliling dengan waspada. Seorang wanita berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Wanita itu mengenakan gaun hitam dan ada energi setan hitam yang terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat jahat. Farah? Julian menatapnya dengan ekspresi terkejut, dan bertanya, kamu tidak pergi. Kenapa kamu kembali? Apa yang kamu dengar? Farah menginjak kehampaan dan muncul di depan Julian dan yang lainnya dalam satu langkah. Dia berkata dengan tenang, ya, aku pergi, tetapi ketika aku merasakan ada pria kuat yang mendekat, aku berbalik. Lalu apa yang kamu inginkan? Ziwei menatap Farah dengan waspada. Aura Farah membuatnya jijik. Farah tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, aku harus pergi ke pusat, inti formasi. Aku ingin menggantikan Zizui dan menyerap kekuatan dunia ini. Aku ingin menghancurkan rencana Iyun, membunuh Iyun, dan menggantikannya sebagai pemimpin Sekte Bulan Air dan bahkan pemimpin Pavilion Tianmo. Farah sangat ambisius dan ingin menggantikan Iyun segera setelah dia membuka mulutnya. Mendengar ini, Sherin tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Farah lagi. Ziwei tahu dan tertawa. Hehe. Nada bicaramu sangat besar. Apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Apa kau tahu seperti apa keberadaan Iyun? Apa kau tahu seberapa kuat dia? Farah tidak memberikan banyak penjelasan untuk pertanyaan ini.
Bagus juga kalau ada satu pembantu lagi. Julian tersenyum dan meredakan suasana yang tidak biasa itu, dengan berkata, mulai sekarang, kita adalah sahabat, belalang di perahu yang sama. Kita harus bekerja sama untuk menghancurkan rencana Iyun. Sekarang, mari kita cari tempat untuk bersembunyi dari sorotan. Sherin berkata, Paviliun Iblis Surgawi dan Sekte Bulan Air saat ini sedang memburu banyak makhluk hidup. Kita harus bersembunyi terlebih dahulu dan menunggu sampai pertempuran mereda sebelum mengambil tindakan. Ziwei mengangguk. Julian pun tidak berkeberatan. Farah juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka menahan napas dan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Setelah meninggalkan tempat ini, mereka dengan cepat melakukan perjalanan melalui alam air dan bulan dan segera muncul di sebuah negeri kuno. Ada formasi kuno yang sangat kuat di sini. Meskipun formasi itu rusak, tetapi formasi itu masih memancarkan kekuatan yang amat dahsyat. Nak, bisakah kau menerobos formasi dan masuk? Ziwei bertanya. Julian memperhatikan formasi itu sejenak dan berkata, tidak masalah. Ketika dia mengangkat tangannya, beberapa prasasti formasi paling primitif menyebar dari telapak tangannya. Prasasti-prasasti itu terbenam ke dalam formasi di depannya, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi prasasti yang sesuai dengan formasi tersebut. Dan sebuah retakan muncul dalam formasi itu. Anak kecil, kau benar-benar aneh. Ziwei tidak dapat menahan diri untuk berkata, apa yang sebenarnya kamu latih? Aku belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Julian tertawa, tanpa banyak penjelasan, dan berkata, ayo pergi, ayo masuk ke daerah ini dulu untuk berlindung. Tubuhnya berkelebat dan dia memasuki formasi melalui retakan itu. Ziwei, Farah dan Sherin mengikuti dari belakang. Setelah masuk formasi, formasi bergabung lagi. Dan pemandangan di depan mataku juga telah berubah. Pegunungan dan sungai yang indah di depan. Tak jauh dari sana, berdiri sebuah prasasti batu besar dengan beberapa karakter besar yang tampak seperti manusia terukir di atasnya. Prasasti batu itu terlihat sangat lusuh, tetapi di dalamnya terpancar niat pedang yang tak terkalahkan. Niat pedang ini bagaikan sungai yang mengalir deras, tak berujung. Gerbang pedang. Setelah melihat kata-kata ini, Ziwei tidak dapat menahan diri untuk berseru. Bab 2312, Gerbang Pedang. Apa yang terjadi dengan Sekte Pedang? Julian menatap Ziwei yang terkejut. Bahkan Farah pun mengerutkan kening, seolah dia tahu tentang apa yang disebut gerbang pedang ini. Ziwei menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, Sekte Pedang adalah sekte yang sangat kuat bertahun-tahun yang lalu. Sekte ini pernah menghancurkan Sekte Chaos, tetapi pada saat itu pemimpin Sekte Chaos belum menjadi ahli alam Chaos, juga belum menjadi penguasa alam abadi. Sambil berbicara, dia melirik Sherin dan bertanya, kamu telah berada di dunia ini sepanjang hidupmu, jadi kamu pasti tahu sesuatu tentang reruntuhan dunia ini. Bagaimana mungkin reruntuhan Sekte Pedang yang menghilang selama bertahun-tahun bisa berada di alam bulan air? Sherin menjelaskan, sebenarnya, alam semesta ini tidak ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Alam semesta ini disatukan oleh banyak orang kuat yang pindah secara paksa dari tempat lain setelah merasakan keberadaan alam kekacauan. Mengapa? Ziwei bertanya dengan bingung. Bahkan Julian pun menjadi penasaran. Tampaknya ada terlalu banyak rahasia yang terkubur di alam bulan air. Farah, yang datang dari alam abadi, bahkan kurang mengetahui rahasia ini. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di samping dan mendengarkan. Sherin menjelaskan, meskipun banyak ahli merasakan keberadaan alam kekacauan, mereka tidak dapat memasukinya karena tempat itu agak istimewa. Untuk memproyeksikan diri ke alam kekacauan, banyak ahli memindahkan beberapa relik kuno yang telah ada sejak lama dari tempat lain, dan menggunakan kekuatan relik tersebut untuk melemahkan kekuatan penghalang kekacauan secara paksa, dan baru kemudian mereka dapat memproyeksikan dunia ini ke alam kekacauan. Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Ada prajurit alam kekacauan di 9 alam tak berujung, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat menembus kekacauan, jadi mereka harus menggunakan metode ini untuk memproyeksikan ke alam kekacauan. Namun, leluhur Chaos Dao yang datang dari Chaos Realm menggunakan 9 suara Chaos untuk menembus Chaos dan membunuh tubuh asli Zizui di luar Chaos. Ini cukup untuk menggambarkan betapa mengerikannya kekuatan leluhur Chaos Dao. Tepatnya, 9 suara kekacauan yang mengerikan. Sejauh pengetahuan Julian, 9 suara kekacauan dari pendeta Tao kekacauan dikultivasikan di bawah bimbingan gadis surgawi Dunsing. Mungkinkah klan Chaos berhubungan dengan penguasa domain Chaos dan penguasa keabadian, dan wujud Chaos gadis surgawi juga berhubungan dengan penguasa keabadian? Julian memiliki keraguan seperti itu dalam benaknya. Sherin melanjutkan, jadi tidak mengherankan bertemu dengan Sekte Pedang yang menghilang selama bertahun-tahun di sini. Apa yang ada di sini? Sudahkah kamu memeriksanya? Julian tidak memikirkannya lagi, tetapi bertanya sambil melihat pegunungan dan sungai yang indah di kejauhan. Sherin menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, sebelum meninggal, guru pernah berkata kepadaku bahwa area terlarang ini sangat berbahaya dan mengandung bahaya tersembunyi. Jangan memasukinya dengan sembarangan. Sekalipun Sherin telah lama tinggal di alam bulan air, selama itu dia hanya pergi ke daerah terlarang yang aman saja, dan dia belum pernah ke daerah terlarang yang penuh bahaya. Dia belum pernah ke sini sebelumnya.
Karena kita sudah di sini, mari kita lihat. Julian berbicara, lalu melangkah maju. Kalian pergilah. Aku akan tinggal di sini dalam pengasingan untuk menyembuhkan lukaku. Sherin terluka parah, dan dia tidak ingin pergi ke Sekte Pedang untuk melihatnya. Pada levelnya, harta karun biasa sudah cukup membuatnya bersemangat. Meski tubuh hantunya hancur akibat Iyun, bukan berarti dia tidak kuat. Di masa jayanya, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Iyun, tetapi ia mengalami malapetaka ini karena tidak menyangka Iyun akan menyerangnya dan tidak siap. Julian melangkah maju dan segera tiba di bawah prasasti batu. Dia mendongak dan melirik kata Sekte Pedang. Kedua karakter kuno ini mengandung niat pedang yang sangat kuat. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, niat pedang dari dua kata ini masih mengerikan, dan orang kuat Tianji Dao biasa tidak mampu menahannya. Apa asal-usul Sekte Pedang ini? Julian bertanya. Ziwei berkata, Sekte Pedang tidak lebih lemah dari sekte yang mendominasi di 9 wilayah sekarang. Dahulu, sekte ini terkenal di 9 wilayah. Tidak, saat itu masih merupakan 10 wilayah. Mengapa Sekte Pedang menghilang? Julian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ziwei menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa tahu? Karena dia tidak mendapat petunjuk apapun, Julian berhenti bertanya. Dia terus bergerak maju. Tak lama kemudian kami tiba di puncak utama Sekte Pedang. Dari kejauhan, gunung ini tampak seperti bilah pisau tajam yang tertancap di tanah, dan ada energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi gunung itu. Energi pedang ini berselang-seling, dan kecuali Anda adalah ahli tingkat atas, Anda tidak dapat merasakan keberadaan energi pedang di sini. Aula puncak utama. Julian dan lainnya berdiri di depan aula. Pintu aula itu telah ditutup selama bertahun-tahun yang tak diketahui, dan tidak diketahui berapa tahun lagi pintu itu tidak dibuka. Julian berjalan mendekat dan mengangkat tangannya untuk mendorong pintu. Namun, pintunya tidak bergerak sama sekali. Dia mengerahkan tenaganya dan mencoba mendorong pintu itu hingga terbuka. Dia mengerahkan segenap tenaganya, tetapi tidak mampu mengguncang pintu itu. Pintunya berat sekali. Julian menarik tangannya dan melangkah mundur. Ziwei menatapnya sejenak sebelum berkata, ada pembatas di pintu ini. Orang kuat biasa tidak akan bisa mendorongnya. Benarkah? Pembatasan? Mengapa aku tidak merasakannya? Julian menatap gerbang itu lagi, mencoba merasakan batasan yang disebutkan Ziwei, tetapi setelah merasakannya cukup lama, dia tidak merasakannya. Gerbang ini hanyalah gerbang biasa dan tidak memancarkan daya apapun. Ketika Ziwei mengangkat tangannya, beberapa prasasti misterius muncul di telapak tangannya. Prasasti ini muncul dan terbenam di pintu gerbang. Pada saat ini, gerbang menjadi tidak normal, dan baris teks yang tak terhitung jumlahnya muncul di gerbang. Baris-baris teks ini tampak hidup dan mengalir terus-menerus. Segel pedang. Ziwei melihat petunjuk itu dan berkata, pembatasan pada gerbang itu adalah segel pedang, yang membutuhkan ahli pedang untuk membukanya. Saya seorang pendekar pedang yang kuat. Julian tersenyum tipis, mengangkat tangannya, dan pedang panjang ilusi muncul di tangannya. Dia mengaktifkan ilmu pedangnya dan mendorong kekuatan ilmu pedangnya ke tingkat yang ekstrim. Pedang di tangannya menjadi lebih terang, dan energi pedang yang terwujud meledak dan masuk ke dalam gerbang. Pada saat ini, niat pedang yang mengerikan muncul dari gerbang. Niat pedang ini menyapu dan langsung menghancurkan Julian. Tubuhnya langsung terpental dan dia jatuh tersungkur ke tanah sambil menyemburkan darah. Sudah kubilang hanya pendekar pedang yang bisa membukanya. Ziwei berkata dengan tidak senang. Julian bangkit dari tanah dengan panik dan berkata dengan canggung, saya pikir pencapaian saya dalam ilmu pedang tidaklah rendah. Ziwei memutar matanya dan berkata, sepertinya kamu salah paham tentang ahli pedang. Ahli pedang yang aku sebutkan setidaknya adalah mereka yang telah memasuki alam tak terbatas dari Dao Surgawi. Julian berkata dengan tak berdaya, menurut apa yang kamu katakan, aku masih memiliki jalan panjang sebelum aku bisa menjadi pendekar pedang yang kuat. Kemudian, dia melirik Ziwei dan bertanya, bisakah kamu membukanya? Dulu mungkin, tapi sekarang tidak, kata Ziwei. Mendengar ini, Julian tidak bertanya apa-apa lagi, berbalik dan berjalan pergi, menuju ke tempat lain. Tempat ini adalah Sekte Pedang, sebuah sekte yang dulunya super. Sekte ini pasti memiliki harta karun yang tertinggal. Harta karun itu mungkin tidak ada di aula utama, jadi dia berencana pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Bab 2313, 10.000 Dao kembali ke teknik pedang. Kecuali puncak utama Sekte Pedang yang relatif terawat baik, puncak-puncak lainnya semuanya berupa reruntuhan. Sebagian telah berubah menjadi tumpukan batu sisa yang berserakan di tanah, sebagian lainnya telah dipotong langsung atau terbelah dua. Energi spiritual di area ini cukup memadai, tetapi Julian mencari dalam waktu lama dan tidak menemukan obat-obatan spiritual, apalagi harta karun lainnya. Setelah berkeliling, dia tiba di pintu aula utama lagi. Dia duduk di depan pintu sambil linglung. Ziwei dan Farah berdiri di samping. Apa yang harus dilakukan? Julian menatap kedua wanita di depannya dan bertanya, apakah mereka bersembunyi di sini selama ini? Ziwei menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa. Farah tidak mengatakan apapun. Julian tidak lagi mengandalkan mereka berdua.
Sekarang kita harus mencari cara untuk memasuki aula Sekte Pedang dan melihat apakah ada kekuatan magis atau keterampilan unik yang tersisa di dalamnya. Dia mencoba lagi. Akan tetapi, berapapun cara yang mereka coba, mereka tidak dapat membuka pintu istana. Ziwei memasang formasi waktu di depan aula, mengunci dirinya dalam formasi waktu, dan mulai memulihkan kekuatannya. Farah pun tidak berdiam diri, dia juga berlatih. Pada saat ini, Farah penuh dengan energi iblis. Matanya menakutkan. Tampaknya ada kekuatan yang luar biasa dahsyat di kedalaman matanya. Begitu kekuatan ini dilepaskan, pasti akan menggemparkan dunia. Mereka semua menyendiri, dan Julian tidak melakukan apapun. Dia berdiri di aula utama Sekte Pedang, menatap gerbang di depannya. Di pintu gerbang itu mengalir garis-garis dan kata-kata misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan garis-garis serta kata-kata ini seakan-akan memiliki kehidupan. Leluhur darah, bisakah kau membuka segel pintu ini? Julian bertanya tentang hantu leluhur darah di luar angkasa. Itu bisa dibuka. Suara leluhur darah muncul dalam pikiranku. Segel pada pintu ini sangat kuat. Jika aku membukanya, segel itu akan menghabiskan banyak energiku. Jika aku bertarung, aku hanya bisa bertahan setengah hari sebelum energiku habis dan bayanganku menghilang. Buka dulu. Julian berbicara. Tidak ada perbedaan antara bertarung sehari dan bertarung setengah hari. Julian tidak menyangka leluhur darah akan membantunya membunuh siapapun. Dia hanya perlu berdiri di saat kritis dan mengintimidasi pria kuat lainnya. Baiklah, aku akan menggunakan tubuhmu untuk membuka pintu batu ini. Pada saat ini, Julian merasakan suatu kekuatan dahsyat merasuki tubuhnya, dan ia merasa perlahan-lahan kehilangan kendali atas tubuhnya. Tubuh hantu leluhur darah mengendalikan tubuhnya. Tubuh hantu leluhur darah mengendalikan tubuhnya, mengangkat tangannya, dan pedang panjang muncul di telapak tangannya, dan pedang panjang itu berubah dari ilusi menjadi nyata. Serang dengan pedang di tangan. Energi pedang yang cemerlang muncul. Energi pedang menusuk ke dalam gerbang. Gerbang itu menjadi lebih terang dan memancarkan kekuatan yang mengerikan, sekaligus menyerap energi pedang dengan gila-gilaan. Adegan ini menarik perhatian Ziwei dan Farah. Mereka berdua berhenti berlatih pada saat yang sama dan menatap Julian yang berdiri di depan gerbang dengan pedang bersinar di tangannya. Merasakan aura Julian saat ini, dan merasakan energi pedang yang terpancar dari pedang di tangannya, Ziwei tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan berseru, anak ini benar-benar pandai bersembunyi, dengan kekuatan yang begitu kuat. Farah juga terkejut. Dia telah bepergian dengan Julian untuk waktu yang lama dan sangat akrab dengan kekuatan Julian, tetapi sekarang Julian menunjukkan kekuatan Tianji Dao yang tak terbatas. Gerbang itu terus menyerap energi pedang. Setelah menyerap kekuatan dahsyat itu, kekuatan pembatas pada gerbang juga melemah. Lalu pintunya terbuka. Saat pintu terbuka, muncullah suatu kekuatan dahsyat. Sebelum Julian bisa bereaksi, dia secara paksa diserap ke dalam pintu oleh kekuatan ini. Setelah dia tersedot masuk, pintu tiba-tiba tertutup dan segel pada pintu muncul lagi. Pada saat ini, Ziwei dan Farah juga keluar dari formasi waktu. Mereka berdiri di depan gerbang dan saling memandang. Dao ekstrim surgawi itu tak terbatas. Keduanya berbicara serempak. Julian tersedot ke dalam gerbang oleh kekuatan hisap yang kuat dan memasuki aula utama Sekte Pedang. Aula itu sangat besar, dengan pola tubuh pada dinding di sekelilingnya, dan seorang pria setengah baya duduk di kursi pertama di aula itu. Wah, aku sudah menghabiskan sekitar setengah dari energiku kali ini. Tubuh hantu milikku ini dapat mengisi ulang energi. Obat ajaib dari surga dan bumi, serta benda-benda langka yang mengandung energi yang luar biasa, semuanya dapat membantuku memulihkan energiku. Saya mengerti, Julian berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan ramuan surga dan bumi, sehingga kamu bisa selalu ada. Dengan adanya kamu di dekatku, aku bisa merasa tenang dan lebih bisa bertahan di 9 alam tak berujung. Julian memandang dengan rasa ingin tahu ke arah pria yang duduk di kursi pertama di aula. Pria itu mengenakan jubah putih, tanpa noda di tubuhnya. Dia berjalan mendekat, sambil menciptakan angin sepoi-sepoi saat dia bergerak. Angin sepoi-sepoi inilah yang menyebabkan lelaki yang duduk di kursi pertama di aula itu langsung menghilang. Pakaian, daging dan darahnya dengan cepat lenyap dan berubah menjadi ketiadaan. Pada akhirnya, hanya kerangkanya saja yang tersisa. Tulang-tulangnya ditutupi dengan bekas luka, dan bahkan setelah bertahun-tahun, bekas lukanya masih dapat terlihat. Julian berjalan mendekat, melihatnya, dan tidak terlalu memperhatikannya. Lalu dia melihat ke dinding aula. Ada pola-pola misterius yang terukir pada dinding. Semua pola ini adalah gerakan pedang yang sangat indah, semuanya merupakan teknik pedang yang paling maju. 10.000 dao kembali ke teknik pedang. Begitu Julian melihat sosok-sosok di dinding, sebuah suara seakan keluar dari benaknya. Suaranya memekakkan telinga dan membuatnya kehilangan kesadaran serta otaknya menjadi kosong. Dia merasakan keadaan trans. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sosok-sosok di dinding sekeliling tampak bergerak. Julian melihat teknik pedang yang sangat maju. Tepat saat dia hendak menguasai jurus pedang itu, dia langsung pingsan. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu sebelum Julian perlahan terbangun.
Begitu dia bangun, dia merasa pusing. Sungguh teknik pedang yang mendalam. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia duduk bersila di tanah dan menggunakan kekuatannya untuk mengatur pernafasannya. Kali ini dia merasa jauh lebih baik. Leluhur darah, apakah kau melihat apa yang terjadi? Julian bertanya pada Dewa Hantu Leluhur Darah di luar angkasa. Itu adalah teknik pedang yang sangat mendalam. Suara leluhur darah muncul dalam pikiranku. Ini adalah jalur pedang yang diciptakan dengan menggunakan semua cara surga. Ini sangat mengerikan. Aku tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Aku hanya bisa memahami 1/10 atau 1/12-nya. Untuk mempraktikkan jalur pedang ini, kau memerlukan tubuh suci 10.000 cara. Kau perlu mempraktikkan semua cara untuk memahami semua cara. Ini sangat cocok untukmu. Mendengar ini, hati Julian tergerak. Menggunakan keterampilan pedang yang diciptakan oleh semua hukum surga, bukankah ini memang cocok untuknya? Aku tidak menyangka bahwa setelah datang ke istana sekte pedang ini, aku akan diberkati dengan keberuntungan seperti itu. Julian berdiri dan memandangi tulang-tulang putih di aula. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih, senior, karena telah meninggalkan 10.000 dao kembali ke teknik pedang di sini." Saat Julian membungkuk, tulang-tulang putih itu tampak bereaksi. Gumpalan kabut putih muncul di tulang-tulang dan berkumpul membentuk sosok ilusi. Sosok ilusi ini melayang di atas aula, menatap Julian di bawah aula. Seketika, raut wajah kecewa tampak di wajah ilusi itu, dan terlihat jelas bahwa dia sangat kecewa terhadap Julian. Bab 2314. Pencerahan. Julian melihat dengan jelas rasa jijik dan kecewa di wajah hayalan pria hayalan itu. "Senior?" Dia bertanya ragu-ragu. Tubuh lelaki ilusi itu berangsur-angsur menjadi lebih besar, dan akhirnya berubah menjadi orang yang tampak nyata yang muncul di hadapan Julian. "Dengan tingkat kultivasimu, bagaimana kau bisa memasuki aula gerbang pedangku?" Pria itu menatap Julian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Segel sekte pedang dipasang olehnya secara pribadi, dan mustahil untuk memecahkan segel tersebut tanpa kekuatan luar biasa. Kini telah muncul seorang manusia dengan bakat yang luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak bingung? Julian tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Saya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan segel tersebut, tetapi ada avatar seorang pria super kuat di ruang yang saya ciptakan, dan avatar inilah yang membantu saya membuka segel di gerbang pedang." "Jadi begitu?" Pria itu bergumam pelan. Kemudian, dia menatap Julian dan berkata, "Meskipun wilayah kekuasaanmu relatif rendah dan kekuatanmu tidak kuat, adalah takdir bahwa kamu bisa datang ke sini. Ini juga merupakan kesempatan dan keberuntunganmu, dan fisikmu juga sangat cocok untuk bertarung dengan pedang di sini." Julian juga menjadi tertarik pada 10.000 dao kembali ke teknik pedang, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Senior, apakah Anda meninggalkan teknik pedang ini di sini?" Pria itu mengangguk sedikit dan berkata, "Iya." Dia tampak tenggelam dalam kenangan. Setelah sekian lama, dia berkata, "Seni pedang pengembalian 10.000 pedang adalah hasil kerja kerasku seumur hidupku. Itu adalah seni pedang tertinggi yang telah kuciptakan dengan segala upayaku. Penguasa kekacauan menciptakan seni kekacauan suci, mengembangkan kekuatan kekacauan, dan memasuki alam yang belum pernah ada sebelumnya, alam kekacauan. Untuk melampaui penguasa kekacauan, aku telah menyendiri di sini, berpikir keras, dan ingin menciptakan teknik rahasia ajaib yang melampaui seni kekacauan suci. Oleh karena itu, lahirlah teknik 10.000 dao kembali ke pedang. Ilmu pedang ini telah menghabiskan seluruh tenaga dan pikiranku. Sayangnya, hanya tinggal satu langkah lagi, untuk melepaskan ilmu pedang yang tak terkalahkan di dunia ini. Aku tidak punya tenaga lagi untuk itu. Jadi aku tidak punya pilihan selain menyegel tempat ini dan mencatat semua ilmu pedang yang telah kupahami di dinding batu ini, berharap suatu hari seseorang akan datang ke sini dan mewarisi warisanku. Juga, teruslah menyempurnakan teknik 10.000 dao kembali ke pedang." Julian tercengang ketika mendengar ini. Apakah seni suci kekacauan diciptakan oleh penguasa kekacauan? Bukankah ini diciptakan oleh leluhur klan Chaos dari alam Chaos? Seketika, dia teringat bahwa 9 suara kekacauan milik leluhur klan kekacauan dikembangkan di bawah bimbingan kekacauan Dunsing. Dalam kasus ini, bentuk kekacauan akan mampu menampilkan 9 suara kekacauan. Wujud kekacauan itu berhubungan dengan penguasa kekacauan, penguasa ketidakterbatasan. Mungkin dia adalah putri dari dewa keabadian. Dalam sekejap, Julian memikirkan banyak hal. "Anak laki-laki." Pria itu menatap Julian dan berkata, "Meskipun alammu tidak tinggi, fisikmu bagus. Itu adalah tubuh suci 10.000 dao yang langka, yang sangat cocok untuk berlatih teknik pedang kembali 10.000 dao. Akan jauh lebih mudah bagimu untuk berlatih teknik pedang kembali 10.000 dao daripada makhluk lain." Saat pria itu berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Apa yang terekam di dinding adalah pemahaman saya tentang teknik 10.000 jalan kembali ke pedang. Akan tetapi, teknik pedang ini masih belum mencapai langkah terakhir, yaitu 10.000 jalan kembali ke pedang. Saya harap Anda dapat menyempurnakan langkah terakhir. Suara lelaki itu makin melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat suara itu menghilang, tulang-tulang di aula itu juga berubah menjadi abu. Di aula besar itu, Julian adalah satu-satunya yang tersisa. "Ayah mertua."
Julian segera bertanya kepada leluhur darah, apakah kamu tahu asal-usul Dewi yang pernah kamu lawan sebelumnya? Tubuh hantu leluhur darah telah disegel dalam tubuh Julian, dan dia juga tahu tentang pertarungan antara tubuh aslinya dan Sang Dewi. Saya tahu keberadaan Sang Dewi, tetapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Suara leluhur darah datang dari benaknya, dari apa yang kupahami, gadis surgawi itu sangat misterius. Dia pernah muncul di klan Chaos. Dia adalah leluhur klan Chaos, dan penguasa leluhur Dao Chaos. Dengan berakhirnya pemakaman langit pertama, dia juga menghilang, dan klan Chaos memperoleh bayangan. Bayangan ini telah bertindak sebagai pelayan pribadi pemimpin klan Chaos. Blood Ancestor masih mengetahui beberapa hal tentang Chaos Form. Tapi, saya tidak begitu memahaminya. Julian merenung dan berkata, penguasa wilayah kekacauan, kau juga tahu tentang penguasa wilayah keabadian. Kau juga tahu bahwa wilayah keabadian pernah memiliki 10 wilayah. Kau juga tahu bahwa penguasa wilayah keabadian menyembunyikan wilayah kekacauan. Sebagai orang kuat sebelum era pemakaman langit pertama, pernahkah kau mendengar tentang penguasa wilayah kekacauan? Saya belum pernah mendengar hal itu. Suara leluhur darah terdengar, mungkin, sebelum aku lahir, luka-luka penguasa domain Chaos kambuh dan dia meninggal. Tidak peduli apapun, yang pasti klan Chaos di domain Chaos terkait dengan penguasa domain Chaos, dan Dewi juga memiliki hubungan dengan penguasa domain Chaos. Aduh, sungguh disayangkan. Julian menghela napas pelan dan berkata, sayang sekali ketika kita sampai di wilayah luar, kamu dengan paksa menyerang dan memisahkan aku dan Chaos Form. Kalau tidak, aku bisa saja bertanya kepadanya tentang hal-hal ini. Cepat atau lambat kau akan mengerti ini. Sekarang kau harus mencoba memahami teknik pedang yang tertulis di dinding batu secepat mungkin. Teknik pedang ini sangat mendalam, tetapi sayangnya syarat untuk mempraktikannya sangat keras dan membutuhkan tubuh suci 10.000 dao. Suara leluhur darah terdengar, lalu dia berhenti berbicara. Julian tidak terlalu memikirkannya. Dia membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya dan mulai memperhatikan dengan seksama seni pedang yang terekam pada dinding batu dalam formasi waktu tersebut. Dia menatap suatu bentuk. Pada saat ini, bentuknya tiba-tiba bergerak. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia muncul di suatu tempat ajaib yang tak dikenal. Tempat ini dipenuhi dengan energi pedang yang agung, dan ada energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekelilingnya. Setiap energi pedang sangat menakutkan, dan tampaknya dapat langsung membunuh orang terkuat di tahap akhir Tianji Dao. Air. Julian merasakan keberadaan jalur air. Namun, jalur air ini sangatlah ajaib, karena terdapat pedang di dalamnya. Dia melihat setetes air. Tetesan air ini berubah dengan cepat, dan dalam sekejap mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya berevolusi menjadi Tao dan seni pedang. Julian pergi melihat grafik itu satu persatu. Ia tidak dapat memandang gambar-gambar ini secara bersamaan karena akan membuatnya pusing, tetapi jika ia memandangnya secara terpisah, ia dapat melihat dan memahaminya. Apa yang terekam pada dinding batu adalah berjuta-juta jalan surga dan jalan pedang yang dibentuk oleh berjuta-juta jalan surga. Sederhananya, ini adalah proses menafsirkan semua hukum langit ke dalam cara pedang. Setiap jenis Tao, pada akhirnya, berubah menjadi Tao pedang. Setelah setiap jenis Tao ditafsirkan ke tahap Tianji Dao selanjutnya, ia ditransformasikan menjadi Tao pedang. Julian telah mempraktikkan semua ilmu surgawi, jadi tidaklah sulit baginya untuk memahami ilmu pedang yang terekam di dinding batu. Waktu berlalu tanpa disadari. Julian tidak tahu bahwa dalam proses mengamati dan memahami, tubuhnya berangsur-angsur berubah, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam darahnya. Kekuatan baru juga muncul di otot-ototnya. Tulangnya juga mengalami perubahan. Bab 2315, membangkitkan tubuh suci. Julian juga merasakan perubahan pada dirinya. Dia merasakan bahwa dia adalah sebuah tubuh. Perasaan ini segera memenuhi wajahnya dengan kegembiraan. Setelah menyaksikan kembalinya 10.000 pedang, Julian berubah total. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan Tao. Ini bukanlah kekuatan yang diperoleh melalui kultivasi, tetapi kekuatan yang dimiliki tubuh itu sendiri. Inilah tubuh suci 10.000 dao yang sejati. Julian tidak dapat menahan diri untuk berseru. Sekarang, dia tidak mengaktifkan kekuatan Tao apapun, hanya berdiri di tempat, tubuhnya dapat memancarkan aura semua Tao di surga, dan memancarkan kekuatan semua Tao di surga. Dia terkejut menemukan bahwa keadaan kebebasannya dalam Dao juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan kebangkitan tubuh suci 10.000 Dao. Sekarang keadaan kebebasannya dalam Dao telah mencapai akhir tingkat ke-9. Terlebih lagi, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat baru, menjadi lebih kuat dan lebih mengerikan. Darahnya, jiwanya, dan energinya juga menjadi lebih kuat. Sungguh menakjubkan. Julian merasakan perubahan dalam tubuhnya, merasakan tubuh suci 10.000 dao yang sejati ini, dan dia tidak dapat menahan rasa kagumnya. Suara leluhur darah juga terdengar dari benaknya. Kupikir tubuh suci 10.000 dao hanya mampu mengolah 10.000 dao surgawi, dan tidak ada halangan untuk mengolah 10.000 dao surgawi. Aku tidak menyangka bahwa tubuh suci 10.000 dao hanya akan benar-benar terbangun setelah berkembang sepenuhnya. Bahkan leluhur darah pun tak kuasa menahan keterkejutannya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Julian setelah membangkitkan tubuh suci 10.000 dao.
Saya telah memperoleh pemahaman awal tentang teknik 10.000 dao kembali ke pedang. Julian berbicara dengan lembut. Sekarang dia telah mulai memahami teknik 10.000 dao kembali ke pedang, tetapi tingkat kultivasinya terbatas, dan dia tidak mampu mempraktikannya secara ekstrim, apalagi menyempurnakannya dan mencapai 10.000 dao kembali ke pedang yang sejati. Kultivasi saya masih terlalu rendah. Saya perlu meningkatkan rana saya secepat mungkin, mencapai tahap akhir Hengji Dao sesegera mungkin, dan melangkah ke Hengji Dao yang tak terbatas. Julian sangat ingin berlatih. Akan tetapi, sudah lama sejak dia menyadari teknik kembalinya 10.000 dao ke pedang, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia membubarkan formasi waktu dan merasakan waktu. Ia menemukan bahwa saat ia memperoleh pencerahan di aula tersebut, 100.000 tahun telah berlalu di dunia luar. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar setelah 100.000 tahun. Julian berencana untuk pergi sementara waktu. Tidak ada lagi yang perlu dirindukan di sini, karena dia telah mewarisi kembalinya 10.000 dao ke seni pedang. Selama tingkat kultivasinya meningkat, dia akan mampu terus memahami seni pedang kembalinya 10.000 dao. Dia berbalik dan pergi, menuju pintu depan. Anda perlu membuka larangan untuk masuk, tetapi tidak untuk keluar. Dia membuka pintu dengan mudah. Saat dia berjalan keluar, pola ajaib di dinding batu mulai rontok dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Julian merasakannya, namun mengabaikannya. Dia keluar dari gerbang, dan begitu dia keluar, gerbangnya tertutup lagi. Keluar? Begitu Julian keluar, Ziwei muncul di depannya. Ziwei menatapnya dengan saksama. Dia mendapati Julian berbeda dari saat dia masuk. Ketika dia memandang Julian, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Tao, dan bukan hanya satu Tao, melainkan Tao yang tak terhitung jumlahnya. Kenapa kau berubah begitu banyak, nak? Ziwei sedikit terkejut. Julian segera menahan nafasnya, menyembunyikan aura seluruh langit dan bumi yang terpancar dari tubuhnya. Baru pada saat itulah dia menjadi biasa saja. Julian menemukan bahwa Farah dan Sherin juga sedang menatapnya. Dia menyentuh hidungnya dengan canggung dan bertanya, "Mengapa kalian semua menatapku? Siapa kamu? Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Ziwei menatap Julian. Julian tersenyum dan berkata, "Apa yang kusembunyikan darimu? Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Apakah kekuatanmu sudah pulih?" Ziwei menatap Julian sejenak, tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Dia tidak menatapnya lagi, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Tidak semudah itu untuk pulih, tetapi bahkan jika tidak pulih, itu masih jauh lebih baik daripada sebelumnya." Julian menatap Sherin dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah pulih dari luka-lukamu?" Sherin juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memang belum sembuh, tetapi tidak akan mempengaruhi pertempuran lagi. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. 100.000 tahun telah berlalu. Kita harus pergi secepat mungkin untuk menghentikan rencana Sekte Bulan Air." Tatapan Julian tertuju pada Farah. Setelah tidak bertemu selama 100.000 tahun, auranya menjadi lebih dingin. Dia berdiri menyamping bagaikan gunung es, atau seperti setan, yang membuat orang menggigil. Ayo keluar dan lihat-lihat dulu." Julian tidak banyak bicara. Dia berjalan menuju kaki gunung. Beberapa lainnya mengikuti dari dekat. Segera mereka meninggalkan pegunungan dan berjalan keluar dari formasi. Begitu mereka muncul di dunia luar, mereka melihat bahwa area luar telah menjadi berantakan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Bahkan hukum alam semesta tidak dapat memperbaiki keretakan ini. Jelas saja, selama 100.000 tahun tersebut, pertempuran sengit terjadi di dunia ini berkali-kali, dan banyak sekali Master Tianji Dao yang kuat tewas secara tragis dalam pertempuran tersebut. Begitu dia muncul di dunia luar, Julian juga merasakan bahwa di area pusat dunia ini, ada energi kuat yang berkumpul bersama. "Ayo pergi." Sherin menunjuk ke area tengah dan berkata, "Lewat sini." Mereka menyembunyikan napas mereka, memasuki keadaan sembunyi-sembunyi, dan dengan cepat bergegas menuju area pusat. Kami menemui banyak pertempuran di sepanjang perjalanan. Ini adalah pertempuran sengit antara pengikut Pavilion Tianmo dan Sekte Bulan Air serta orang-orang kuat lainnya, yang menjungkir balikkan dunia. Julian dan rekan-rekannya tidak terlalu memperhatikannya, tetapi bergerak maju dengan cepat, dan segera tiba di area pusat alam Bulan Air. Ada gunung suci di sini. Ada formasi kuat di sekitar Gunung Suci, dan di luar formasi tersebut ada banyak murid dari Pavilion Tianmo dan Sekte Bulan Air yang menjaganya. Apa yang harus dilakukan? Julian dan lainnya bersembunyi dalam kegelapan. Julian berbisik, "Ada begitu banyak penjaga di sini, kita tidak bisa mendekat dengan diam-diam. Begitu kita mendekat, kita akan ketahuan. Jika kita ingin memasuki Gunung Suci ini, kita harus memaksa masuk." Masuk dengan paksa? Julian tidak memiliki keyakinan ini. Sekalipun awalnya dia telah berlatih seni pedang 10.000 Tao dan membangkitkan tubuh suci 10.000 Tao, dia tetap tidak yakin bisa melawan orang-orang kuat dari Pavilion Iblis Surgawi. "Kita harus menemukan cara untuk masuk meskipun tidak ada cara lain," kata Ziwei. Seketika, dia menatap Julian dan bertanya, "Bisakah kamu masuk tanpa merusak formasi?" Julian memperhatikan formasi itu untuk waktu yang lama. Meskipun formasi ini sangat kuat dan mendalam, dia masih bisa menghancurkannya jika diberi waktu. "Ya,
tapi butuh waktu untuk memahami formasinya. Farah berkata, aku punya cara untuk mendekatkanmu. Julian dan yang lainnya memandang Farah. Farah berkata, bagaimanapun juga, aku adalah tetua agung Pavilion Iblis Surgawi, jadi tidak masalah bagiku untuk mengatur beberapa pengawal untuk menjaga tempat ini. Tidak apa-apa, Ziwei berkata, bawa saja Julian lebih dekat, biarkan Julian menghancurkan formasi dengan tenang dan masuk ke dalam formasi, dan kami akan mendukungnya dari luar. Setelah itu, Ziwei melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa rune muncul, yang dia bagikan ke beberapa orang. Ambil rune itu. Jika kau butuh sesuatu, kau dapat mengaktifkan rune itu dan menghubungiku. Setelah berdiskusi sebentar, Farah membawa Julian pergi. Setelah meninggalkan daerah ini, Farah kembali melanjutkan statusnya sebagai tetua Pavilion Iblis, dan Julian menjadi salah satu pengikutnya. Farah tidak segera pergi ke area pusat, tetapi membawa Julian kembali ke Istana Iblis. Bab 2316, Serangan Balik. Istana Iblis Surgawi berdiri di atas gunung suci di area pusat alam bulan air. Farah membawa Julian ke Istana Iblis. Ada seorang pria duduk di aula. Dia adalah Iyun. Iyun sedang bermain dengan belati di tangannya. Belati itu sangat tajam dan memancarkan cahaya dingin. Farah mendekat, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, bawahan ini memberi hormat kepada kepala istana. Dia berlutut, dan Julian mengikutinya. Dia hanya berlutut di belakang Farah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemana perginya 100.000 tahun ini? Iyun melirik Farah di ujung aula dan berbicara dengan santai. Farah segera berkata, saya terluka dalam pertempuran sebelumnya, dan saya menemukan tempat untuk memulihkan diri. Saya bergegas kembali segera setelah saya pulih. Jadi begitulah adanya. Iyun pun tidak curiga apapun. Dia memerintahkan, sekarang makhluk-makhluk dari alam bulan air telah mengetahui rencana pavilion kita, dan berusaha menghancurkan tubuh fisik guru. Kau pergi ke Gunung Suci di area pusat dan bantu wakil kepala aula untuk mencegah orang kuat lainnya menyerang Gunung Suci. Ya. Farah mengangguk, berdiri, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Julian juga berdiri, mengikuti Farah dan berjalan keluar aula tanpa suara. Sampaikan perintah ini. Selain para murid yang menjaga Gunung Suci di area tengah, semua murid Pavilion Tianmo dan Sekte Bulan Air akan dikirim untuk mengepung dan menekan orang-orang kuat yang bersembunyi di berbagai tempat. Mereka harus dibunuh dalam waktu 1 juta tahun. Iyun memberi perintah. Mengikuti perintahnya, semua murid Pavilion Tianmo dan Sekte Bulan Air mengambil tindakan. Farah membawa Julian ke area pusat. Setelah tiba di area pusat, dia pergi mencari wakil kepala aula terlebih dahulu. Setelah memberitahukan maksud kedatangannya kepada wakil kepala aula, dia pun mulai tinggal di sana untuk sementara. Dan dia secara alami mengatur agar Julian menjadi penjaga suatu area. Setelah Julian menjadi penjaga, dia bisa mendekati formasi. Bahkan jika dia mendekati formasi itu, para pengikut Pavilion Setan Surgawi tidak berani mengatakan apapun. 3 bulan berlalu dengan cepat. Selama 3 bulan terakhir, Julian telah menjaga daerah ini. Dia sering pergi ke tempat formasi itu berada, berdiri tidak jauh darinya, dan mengamati formasi itu. Setelah melakukan pengamatan, ia kembali ke tempat tinggalnya dan mencoba memecahkan formasi waktu. Namun, formasi ini dibentuk oleh Iyun sendiri. Dia tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Julian keluar lagi dan pergi ke tempat di mana formasi itu berada. Dia berdiri di ujung terjauh formasi, menatap formasi di depannya. Garis dan karakter misterius yang tak terhitung jumlahnya mengalir, memancarkan kekuatan misterius. Dalam pikiran Julian, prasasti formasi ini terurai dan berubah menjadi prasasti formasi yang paling primitif. Kemudian prasasti pembentukan ini terus ditafsirkan dan diubah menjadi prasasti pembentukan tingkat lanjut. Julian sedang menghitung apa yang telah dipelajarinya selama periode ini. Apa? Pada saat ini, sebuah suara membuyarkan lamunannya. Julian segera bereaksi, berbalik dan melihat leluhur penyu berjalan ke arahnya. Julian telah mengubah penampilan dan auranya sebelum datang ke sini. Leluhur penyu muncul di depannya, dan dia segera berlutut dengan satu kaki di tanah, dengan ekspresi hormat di wajahnya, dan berkata, temui wakil kepala istana. Apa yang kau lakukan di sini diam-diam, bocah? Kau bawahan siapa? Leluhur penyu bertanya. Julian berkata dengan jujur, saya adalah bawahan dari tetua Farah. Saya sedang berpatroli di sini dan melihat bahwa formasi di sini agak ajaib dan memancarkan kekuatan misterius, jadi saya mengamatinya lebih dekat. Bangun. Leluhur penyu berbicara dengan tenang. Julian berdiri, menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap leluhur penyu. Leluhur penyu berkata dengan acuh tak acuh, formasi ini dibuat oleh penguasa istana sendiri. Dengan pencapaian kultivasimu, bahkan jika kamu berlatih selama ratusan ribu zaman, kamu mungkin tidak dapat memahaminya. Ya, Julian mengangguk berulang kali. Di sini aman, pergilah periksa tempat lainnya. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Turtle Ancestor pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Julian tidak tinggal lama di sini. Dia segera pergi dan setelah berpatroli di daerah lain, dia kembali ke kediamannya. Begitu dia tiba, Farah muncul.
Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Begitu memasuki ruangan, dia membentuk formasi untuk mengisolasi aura dan bertanya, apa yang terjadi? Julian duduk di kursi di dekatnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, formasi ini sangat kuat dan mendalam. Pencapaian kultivasi saya terbatas, jadi agak sulit bagi saya untuk memahaminya. Apakah itu mungkin? Farah menjadi sedikit tidak sabar. Sudah beberapa bulan. Tentu. Julian berkata dengan percaya diri, 10 tahun. Beri aku waktu 10 tahun. Aku pasti bisa menghancurkan formasi yang dibuat oleh Iyun dan memasuki formasi itu tanpa menyentuhnya atau membuat makhluk apapun merasakannya. Baiklah, aku akan memberimu waktu 10 tahun lagi. Jika kamu tidak dapat memasuki formasi setelah 10 tahun, aku akan mencari cara lain. Farah meninggalkan sepatah kata, membuka formasi isolasi aura di tempat ini, mendorong pintu dan berjalan keluar. Julian terus membangun susunan waktu di sekelilingnya dan mulai menghancurkan susunan waktu itu. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Pertempuran sengit terus terjadi di alam bulan air. Ada banyak makhluk yang memasuki alam bulan air pada awalnya, tetapi 100.000 tahun telah berlalu dan banyak dari mereka telah terbunuh. Hanya mereka yang masih hiduplah yang benar-benar kuat dan telah mencapai tingkat surgawi. Namun, Tianji Dao biasa tidak berarti apa-apa di mata Paviliun Tianmo. Ini karena orang-orang kuat sejati dari Paviliun Iblis Surgawi, Iyun, leluhur penyu, dan 4 Raja Dharma belum bergerak. Sekali mereka bergerak, tidak ada makhluk di seluruh alam bulan air yang dapat menghentikan mereka. Dan banyak orang kuat juga tahu situasi yang akan mereka hadapi. Beberapa pria kuat melangkah maju dan mulai mengumpulkan makhluk-makhluk dari alam bulan air. Sekarang, kecuali beberapa orang kuat yang tersembunyi, hampir semua yang lain telah berkumpul bersama, berencana untuk melancarkan serangan balik terhadap Paviliun Tianmo dan gerbang bulan air. Saat trompet serangan balik berbunyi, orang-orang kuat dari Paviliun Tianmo dan gerbang bulan air dengan cepat berkumpul di area pusat, mencoba menahan serangan balik. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 10 tahun terakhir, Julian telah berusaha keras untuk memecahkan formasi waktu. Boom! Terdengar suara yang memekakkan telinga dari luar. Rumah tempat Julian berada mulai berguncang hebat, lalu sebuah retakan menyapu. Dia dengan cepat menghindarinya. Saat ia menghindar, rumah itu terbelah menjadi 2 bagian, dan sebuah retakan muncul di tanah dan langit. Farah muncul pada saat ini, dengan sedikit kecemasan di wajahnya yang dingin, dan bertanya, apakah mungkin? Julian merasakan sisa-sisa pertempuran yang datang dari luar, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi di luar. Farah berkata, ada makhluk kuat di antara makhluk yang telah memasuki alam bulan air. Makhluk kuat ini disebut Fang Jun. Fang Jun sangat kuat, tidak lebih lemah dari Raja Dharma dari Paviliun Iblis Surgawi. Sekarang Fang Jun telah mengorganisasi sejumlah besar orang kuat untuk menyerang tempat ini. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki formasi dan menghancurkan tubuh fisik Zizui. Julian melihat ke kejauhan. Para orang kuat dari Paviliun Tianmo dan Sekte Bulan Air serta banyak murid berkumpul bersama. Dan yang lebih jauh lagi adalah pasukan aliansi. Pada saat ini, kedua belah pihak sedang bertarung. Kita bisa memasuki formasi sekarang, kata Julian. Dia juga tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik. Ayo, bawa aku ke sana. Ada sedikit kegembiraan di wajah Farah. Bab 2317, Kebangkitan Zizui. Tujuan Julian adalah untuk menghancurkan rencana Iyun dan menyelamatkan makhluk yang memasuki dunia ini. Meskipun 100.000 tahun telah berlalu, banyak kehidupan telah meninggal secara tragis. Namun, masih banyak makhluk hidup. Sekalipun masih ada, kita harus menyelamatkannya dan mengeluarkannya. Farah ingin menempati posisi tubuh Zizui dan menyerap energi area ini untuk mempersiapkan kembalinya dia ke domain abadi. Julian membawa Farah dan berjalan menuju kejauhan, dan segera muncul di depan formasi. Pertarungan di kejauhan begitu sengit hingga seluruh alam bulan air hampir hancur. Jika pembentukan alam bulan air tidak dibentuk oleh Zizui yang sangat kuat, alam ini sudah akan dihancurkan berkali-kali. Daerah di mana formasi itu berada sangat aman. Buru-buru, Farah berkata dengan tidak sabar. Namanya dulu Farah, tapi sekarang dia mengubahnya menjadi Fasa. Ketika dia bersama Julian, dia adalah Farah, dan di Paviliun Tianmo, dia adalah Fasa. Julian berdiri di depan formasi dan mengangkat tangannya. Sebuah prasasti ajaib muncul di telapak tangannya. Ini adalah prasasti yang ia buat dengan mengaktifkan dan menafsirkan prasasti paling primitif dari formasi di sini. Prasasti ini sesuai dengan prasasti pada formasi tersebut. Prasasti di tangan Julian muncul dan tenggelam ke dalam formasi. Pada saat ini, sebuah retakan muncul dalam formasi di depan. Sebelum Julian bisa bereaksi, Farah memasuki formasi melalui celah formasi. Melihat ini, Julian mengikutinya dari dekat. Begitu mereka memasuki formasi tersebut, retakan pada formasi tersebut menghilang. Setelah memasuki formasi, yang terlihat adalah Gunung Suci. Begitu memasuki formasi, Julian merasakan energi agung langit dan bumi, serta energi yang diciptakan oleh kematian makhluk hidup lainnya. Gunung Suci ini aslinya merupakan formasi pengumpulan roh yang kuat. Untuk waktu yang lama,
ia telah mengumpulkan energi langit dan bumi di alam air dan bulan. Energi di sini begitu melimpah sehingga bahkan Julian tidak dapat menahan diri untuk berseru, sungguh energi yang kuat. Begitu Farah memasuki formasi, dia merasakan lokasi tubuh Zizui yang berada di puncak gunung. Dia menghilang dalam sekejap dan muncul di puncak gunung pada saat berikutnya. Ada area terbuka di puncak gunung. Tempat ini merupakan inti formasi. Prasasti ajaib yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Prasasti-prasasti ini seakan-akan hidup dan terus berdetak. Dan pada inti formasi tersebut terdapat peti mati kristal. Ada seorang wanita terbaring di peti mati. Dia mengenakan gaun putih dan tampak damai. Sekalipun dia telah meninggal dunia bertahun-tahun lamanya, jasadnya tidak membusuk, dan wajahnya tampak kemerahan, seolah-olah dia sedang tertidur lelap. Selain itu, Julian juga merasakan kekuatan 9 suara kekacauan di tubuh ini. Kekuatan ini mengerikan, karena merupakan gabungan dari 9 suara. Meskipun Julian telah mengolah 9 suara kekacauan, dia tidak mampu memahami kekuatan ini untuk sementara waktu. Tempat ini milikku. Wajah Farah tampak gembira. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah kekuatan yang mengerikan muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini secara paksa menggerakkan peti mati, inti formasi, menjauh. Peti mati kristal itu muncul di kejauhan dalam sekejap. Farah berjalan menuju area inti formasi. Begitu dia memasuki area inti, dia dikelilingi oleh formasi magis. Wajahnya yang dingin dan tanpa ekspresi juga dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, sungguh energi yang kuat dan luar biasa. Selama aku menyerap energi ini, pupil mataku akan berkembang sepenuhnya. Kemudian aku dapat melawan kembali ke alam abadi dan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku. Farah tersenyum. Senyum yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Segera, dia mulai mengaktifkan pikirannya untuk menyerap energi dari tempat ini. Tatapan matanya berubah saat ini, menjadi semakin dalam. Mereka seperti dua lubang hitam, yang dengan gila-gilaan melahap energi dari langit dan bumi. Di dunia luar, kehidupan terus-menerus sekarat. Beberapa dari mereka berasal dari Sekte Bulan Air, beberapa dari Pavilion Tianmo, dan beberapa adalah makhluk lainnya. Tidak peduli siapa yang mati, energi yang tertinggal akan diserap oleh Gunung Suci ini, akan muncul dalam formasi pengumpulan roh ini, dan akhirnya menjadi kekuatan Farah. Julian melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Dia tidak berusaha menghentikannya terlalu keras, dan dia pun datang ke peti mati kristal. Melihat Zizui di peti mati. Dia memiliki wajah yang halus dan kulit yang cerah, seolah-olah air dapat diperas keluar darinya. Dia sama sekali tidak tampak seperti seseorang yang sudah lama meninggal. Ziwei ingin mengambil kembali tubuh Zizui. Langit atas domain terutama mempelajari kekuatan 9 suara kekacauan primal di tubuhnya. Begitu dia memahaminya, Chaos Domain akan kehilangan jurus pamungkas yang hebat. Jika terjadi pertempuran di masa mendatang, itu akan sangat merugikan Chaos Domain. Julian bergumam pada dirinya sendiri. Dia berasal dari alam kekacauan, jadi dia pasti menuju ke alam kekacauan. Dia harus menghancurkan tubuh fisik Zizui. Seluruh kekuatannya terkumpul di telapak tangannya, dan kekuatan yang terkumpul di telapak tangannya menjadi semakin kuat. Dia mengangkat tangannya dan telapak tangannya turun, menyerang peti mati secara langsung. Klik! Kekuatan telapak tangan yang mengerikan menimpa peti mati kristal itu. Terdengar suara keras, dan peti kristal itu tiba-tiba pecah berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan kristal yang berserakan di tanah, dan mayatnya pun jatuh ke tanah. Serangan kuat Julian hanya menghancurkan peti mati tetapi gagal melukai tubuh Zizui. Julian mengangkat tangannya dan mengumpulkan kekuatannya lagi. Menyerang secara tiba-tiba. Boom! Kekuatan mengerikan menyerang Zizui, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Meskipun Gunung Suci ini memiliki formasi, ia tetap dihancurkan oleh Julian. Tubuh Farah melayang di udara. Saat ini, dia tenggelam dalam kenikmatan menyerap energi dan meningkatkan kekuatannya. Dia tidak ingin peduli dengan apa yang ingin dilakukan Julian. Dan pada saat Julian menyerang mayat Zizui, mayat itu melayang aneh dan muncul di kejauhan. Mayat itu hanyut begitu cepat hingga bahkan Julian tidak menyadarinya. Gunung itu runtuh dengan suara keras dan tempat itu menjadi reruntuhan. Julian berdiri di udara, dan tidak melihat tubuh Zizui. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, dengan gerakan ini, tubuh Zizui pasti hancur total. Pada saat itu, dia merasakan suatu kekuatan yang berdebar-debar, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menatapnya. Dia tiba-tiba berbalik. Di udara di kejauhan, ada seorang wanita yang melayang. Dia mengenakan gaun putih dan sangat cantik dengan temperamen yang luar biasa. Dia bagaikan peri dari surga ke-9, tanpa jejak udara duniawi apapun. Wanita itu mengedipkan matanya yang besar dan bersemangat dan hanya menatap Julian. Adik kecil, kamu terlalu kejam. Aku tidak punya dendam padamu di masa lalu atau masa kini, mengapa kamu begitu kejam padaku? Suara yang menyenangkan terdengar. Pupil mata Julian menyembit, dan dia tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menatap waspada ke arah wanita yang melayang di kehampaan di depannya. Dia merasakan aura yang sangat mengerikan dari wanita itu. Julian, hati-hati, wanita ini agak menakutkan.
Suara hantu leluhur darah datang dari pikiranku. Ini adalah eksistensi yang telah melampaui alam surgawi yang tak terbatas. Aku belum pernah merasakan aura alam ini. Dia mungkin telah memasuki alam primal chaos. Bahkan jika dia tidak berada di alam primal chaos, dia berada di setengah langkah ke alam primal chaos. Mendengar ini, Julian merasakan hawa dingin di punggungnya. Zizui masih hidup. Sejauh pengetahuannya, Zizui adalah makhluk kuat yang sudah setengah langkah memasuki alam kekacauan primal selama era pemakaman langit pertama. Meskipun dia dibunuh oleh leluhur Dao kekacauan, itu tidak berarti dia tidak kuat. Yang bisa saya katakan adalah leluhur Chaos Dao terlalu menakutkan. Kamu adalah Zizui. Julian menatapnya dengan waspada. Dia masih tidak yakin apakah ini Zizui. Bukankah dikatakan bahwa Zizui telah lama meninggal? Untuk menyerap energi yang sangat besar, dia dapat berlatih seni surgawi kematian yang tidak sempurna. Mungkinkah dia telah menguasainya dan telah dibangkitkan? Untuk sesaat, banyak makna muncul di benak Julian. Dia menatap Zizui dengan waspada, menunggu Zizui menjawab. Bab 2318, Saudara Kembar. Wanita berpakaian putih itu melayang di udara. Dia tinggi dan cantik, dengan mata yang jernih dan berair sehingga tampak meneteskan air. Dia sangat halus, tanpa aura jahat apapun, tidak seperti orang yang dikenal Julian. Julian tidak tahu banyak tentang Zizui. Dia hanya tahu bahwa Iyun mendirikan Pavilion Tianmo, yang bukan organisasi ortodoks tetapi organisasi yang bengkok. Zizui adalah guru Iyun. Ditambah lagi Zizui yang mengatur rencana ini sebelum dia meninggal. Menurut Julian, Zizui bukanlah orang baik. Hehe. Zizui tersenyum tipis dan berkata, kamu benar-benar menarik. Kamu akan membunuhku, tetapi kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Meskipun dia tidak menjawab secara langsung, kalimat ini mengungkapkan identitasnya. Apa yang kamu inginkan? Julian menatapnya dengan waspada. Hehe gelombang. Zizui tertawa lagi. Tawanya jernih dan enak didengar. Kamu lucu sekali. Kamu mencoba membunuhku, dan kamu masih bertanya apa yang aku inginkan. Setelah Zizui melirik Julian, dia menatap Farah yang tidak jauh darinya. Dia juga merasakan bahwa Farah sedang menyerap energi langit dan bumi yang terkumpul di sini. Setelah merasakan energi iblis jahat di tubuh Farah, dia juga sedikit mengernyit dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, sungguh energi iblis yang jahat. Energi iblis ini masih terus meningkat. Jika kita membiarkannya berkultivasi, pasti akan ada bencana lain di 9 alam di masa mendatang. Pada saat ini, Zizui ingin membunuh. Dia ingin membunuh Farah. Julian juga menyadari bahwa Zizui ingin membunuh Farah. Dia melintas dan muncul di depan Zizui, menghalangi jalannya, dan berkata, dia juga orang yang menyedihkan. Dia tidak punya pilihan selain mencapai titik ini hari ini. Apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Zizui berkata sambil tersenyum main-main. Julian berkata, tentu saja aku tidak bisa menghentikanmu, tetapi sebaiknya kau tidak menyerangnya sekarang. Sebaliknya, kau harus mengurus dunia luar. Dunia luar sekarang sedang berperang untukmu. Aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah dibantai muridmu Iyun untuk menghidupkanmu kembali. Apa hubungannya ini denganku? Zizui berkata dengan ringan. Petik 2. Mendengar ini, Julian tercengang. Kenapa? Bukankah Iyun muridmu? Bukankah kau yang mendirikan sekte bulan air? Julian bertanya. Tubuh Zizui jatuh dari langit dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia menatap reruntuhan di hadapannya, mengulurkan jari-jarinya yang putih, dan dengan ringan menunjuk ke depan. Tiba-tiba reruntuhan itu retak terbuka, memperlihatkan jurang tak berdasar. Dan di dalam lubang yang dalam itu, ada sebuah formasi. Di tengah formasi ini, terdapat peti mati. Peti mati ini berwarna hitam, seolah-olah terbuat dari emas hitam, dan memancarkan cahaya hitam. Ini? Julian tertegun saat melihat pemandangan ini. Untuk sesaat dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zizui berkata lembut, Zizui yang kamu bicarakan seharusnya adalah dia. Julian menatapnya dengan bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Zizui mendesah pelan dan menjelaskan, ceritanya panjang. Aku punya saudara kembar bernama Shinsui. Meskipun kami adalah saudara kembar, kami benar-benar berbeda. Aku terlahir dengan tubuh Tao, dan dia terlahir dengan tubuh iblis. Dunia luar tidak tahu bahwa aku memiliki saudara kembar. Akulah yang mendirikan sekte bulan air, tetapi dia sering berpura-pura menjadi aku dan masuk ke dalam sekte bulan air. Banyak orang kuat merasakan munculnya chaos domain saat itu, dan aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan pergi. Kakak perempuanku Shinsui mengetahuinya dan berpura-pura menjadi pemimpin sekte bulan air dan pergi ke Chaos Domain. Saat aku kembali, pertempuran telah usai dan saudara perempuanku telah tewas. Meskipun dia meninggal, dia punya rencana untuk menghidupkannya kembali. Dia memiliki tubuh iblis, dan seni surga kematian tampaknya diciptakan khusus untuknya. Setelah dia menyempurnakan seni surga kematian, dia membuat rencana, dan akhirnya meninggal di sini.
Untuk menekan roh jahatnya, aku tidak punya pilihan selain menyegel diriku di sini dan menekan formasi yang telah dia buat. Aku sudah tidur di sini, tapi kau merusak peti matiku, yang menyebabkan segelnya rusak. Sekarang bahkan aku tidak bisa menahan adikku lagi. Zizui membuka mulutnya dan menceritakan sebuah kisah masa lalu. Setelah mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan bertanya, bisakah adikmu benar-benar dibangkitkan? Iya. Zizui berkata dengan tegas, kultivasinya sudah berada di alam kekacauan setengah langkah. Begitu dia dibangkitkan, dia pasti akan memasuki alam kekacauan. Saat itu, hanya segelintir orang di alam sembilan tak terbatas yang akan mampu menekannya. Julian juga menatap peti mati hitam di kejauhan. Dia tidak dapat melihat keadaan di dalam peti mati itu, tetapi dia dapat merasakan bahwa energi iblis yang mengerikan tengah memancar dari peti mati berwarna hitam itu. Energi jahat ini membubung tinggi ke angkasa dan berkumpul di sana, menyebabkan seluruh area diselimuti awan gelap. Banyak orang-orang berkuasa di dunia luar merasakan pemandangan ini. Iyun tidak dapat menahan tawanya, haha, itu napas sang guru. Sang guru akan segera bangkit. Bunuh dia untukku. Suara Iyun bergema di langit. Pada saat ini, wakil kepala Aula Pavilion Iblis Surgawi, 4 Raja Dharma, dan orang-orang kuat dari Sekte Bulan Air semuanya berangkat dan mulai menyerang pasukan aliansi. Pertarungan di luar kembali sengit. Pada saat ini, Farah dengan gila-gilaan menyerap energi tempat ini. Dia juga merasakan energi iblis mengerikan datang dari bawah, yang merangsangnya. Pada saat itu, sebuah ide gila muncul dalam pikirannya. Sebuah pemandangan aneh muncul di matanya, dan kekuatan yang sangat mengerikan muncul. Kekuatan ini langsung menarik peti mati di bawahnya, dan peti mati itu muncul di depannya. Dia mulai menggunakan pupil ajaibnya untuk menyerap energi jahat yang keluar dari peti mati itu. Begitu dia menyerap roh jahat itu, wajahnya berubah mengerikan dan banyak urat hitam muncul. Pembuluh darah ini bergelombang seperti cacing tanah. Melihat pemandangan ini, Zizui sedikit mengernyit. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, akan lebih baik jika dia membiarkan dirinya menyerap sebagian energi iblis Shinsui. Dengan cara ini, bahkan jika Shinsui menggunakan seni surgawi kematian untuk bangkit kembali, bahkan jika dia memasuki alam kekacauan primal, permusuhannya tidak akan terlalu besar. Zizui tidak lagi mampu menekan Shinsui. Sekalipun tingkat kultivasinya sangat tinggi, dia tidak dapat menekannya. Satu-satunya cara adalah menggunakan Farah untuk menyerap energi jahat Shinsui. Pergi dan hentikan perkelahian di luar. Julian berkata pada Zizui. Zizui memandang pertempuran di luar dengan ekspresi tenang. Dia berkata dengan tenang, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Karena mereka telah tiba di sini, mereka ditakdirkan untuk menghadapi bencana ini. Apakah mereka dapat bertahan hidup atau tidak, itu tergantung pada kesempatan dan keberuntungan mereka sendiri. Zizui tidak berniat menyelamatkannya. Kalau begitu aku akan menghancurkan Shinsui. Tubuh Julian berkelebat, dan dia muncul di dekat peti mati Shinsui. Dia mengerahkan segenap tenaganya dan menamparkan dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat menimpa peti mati itu. Akan tetapi, bukan saja tenaganya gagal menghancurkan peti mati itu, tetapi peti mati itu malah memantul kembali dengan kekuatan dahsyat, yang langsung menerbangkannya dan menyemburkan seteguk darah. Hehe gelombang. Zizui tersenyum lembut dan berkata, dengan tingkat kultivasimu, kamu masih harus menempuh jalan panjang untuk menghancurkan Shinsui. Nak, menyerahlah. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Aku bisa merasakan bahwa ada hubungan sebab akibat yang kuat antara Shinsui dan wanita itu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Bab 2319, Kebangkitan Shinsui. Julian tidak percaya pada kejahatan. Dia berjalan menuju peti mati hitam itu lagi, dan dengan pikirannya, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang ini diubah dari Tao. Dia mengaktifkan seni pedang yang dipelajarinya di Sekte Pedang, dan ribuan seni pedang berkumpul bersama untuk membentuk pedang panjang yang mempesona. Pedang panjang di tangannya patah dan terbang menuju peti mati hitam itu. Boom! Pedang itu jatuh di peti mati hitam. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga. Sebuah retakan tiba-tiba muncul pada peti mati hitam itu. Saat retakan muncul, roh jahat yang menakutkan sekali lagi memenuhi peti mati dan menyerang Julian secara langsung. Kali ini Julian ekstra hati-hati. Ketika energi jahat hitam melanda, dia menggunakan alam tahu bebasnya untuk menghindar dan muncul di kejauhan. Zizui melihat pemandangan ini, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di wajah cantiknya. 10.000 dao pedang kembali menjadi satu dari Sekte Pedang. Bocah kau benar-benar membuka segel Sekte Pedang, memasuki aula Sekte Pedang, dan memperoleh warisan leluhur pedang. Zizui memandang Julian. Kekuatan yang ditunjukkan Julian melampaui imajinasinya. Setelah Julian muncul di kejauhan, dia melihat retakan muncul di peti mati hitam dan lebih banyak energi iblis terpancar. Tempat itu hampir tertutup oleh energi iblis. Dia juga merasakan aura yang sangat kuat sedang bangkit. Mungkinkah Shinsui akan dibangkitkan? Julian mengerutkan kening. Saat dia linglung, energi di area tersebut berkumpul dengan gila-gilaan dan membentuk pusaran. Peti mati berwarna hitam itu berada di tengah pusaran dan menyerap energi di area tersebut dengan gila-gilaan.
Energi ini termasuk energi langit dan bumi, serta kekuatan yang lahir dari kematian orang kuat lainnya. Pertarungan di luar telah memasuki tahap sengit. Setelah merasakan napas Shinsui, Iyun mengambil tindakan secara pribadi. Dia membawa wakil kepala Aula Pavilion Tianmo, 4 Raja Dharma, banyak tetua dan orang kuat dari Sekte Bulan Air untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap makhluk yang memasuki alam bulan air. Meskipun makhluk-makhluk ini kuat, mereka sama sekali tidak sebanding dengannya. Mereka dipukul mundur selangkah demi selangkah, dan yang kuat terus-menerus mati secara tragis. Setelah kematian tragis orang-orang kuat ini, semua energi yang mereka ciptakan diserap oleh Gunung Suci di area pusat. Dalam formasi. Setelah Julian merasakan kebangkitan aura yang mengerikan, dia tidak berani mendekat, karena aura ini membuatnya merasa sangat tidak enak. Keberadaan lain yang melampaui Dao Surgawi. Suara hantu leluhur darah datang dari pikiranku. Shinsui di peti mati hitam itu harus segera dibangkitkan. Auranya melampaui Dao Surgawi. Meskipun dia tidak berada di alam kekacauan, dia masih setengah langkah ke alam kekacauan. Tidak heran ada begitu banyak orang kuat di luar alam kekacauan. Hantu leluhur darah tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Setelah tiba di 9 alam tak berujung dan bertemu dengan orang-orang kuat dari 9 alam tak berujung, dia merasa tidak berdaya. Jika suatu hari, semua orang kuat ini muncul di alam kekacauan, apa yang bisa digunakan alam kekacauan untuk melawan? Ayah mertua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian juga bertanya dalam hatinya. Hantu leluhur darah terdiam sejenak sebelum berkata, situasi ini tidak lagi berada di bawah kendalimu. Yang dapat kamu lakukan sekarang adalah membangun hubungan baik dengan Shinsui sehingga kamu dapat keluar hidup-hidup. Julian ingin menghancurkan Shinsui. Begitu Shinsui bangun, dia pasti akan menyerang Julian. Dihadapkan dengan makhluk sekuat itu, bahkan tubuh hantu leluhur darah pun tak berdaya. Sekarang hanya Shinsui yang bisa melindungi Julian. Mata Julian berputar, lalu dia berjalan ke arah Shinsui, muncul di depannya, tersenyum cerah, dan berkata, "Saudari Shinsui, izinkan saya mengajukan pertanyaan." Shinsui memandang Julian. Julian bertanya, apakah kamu lebih baik dari Shinsui? Dengan baik. Shinsui berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, kita seimbang, tetapi dia kejam dan tidak berperasaan. Jika kita benar-benar bertarung, dia akan menang. Setelah kebangkitannya kali ini, dia telah menyempurnakan seni surgawi kegelapan dan kematian, jadi dia seharusnya bisa sedikit menekanku. Shinsui telah melihat seni surgawi kegelapan maut sebelumnya. Itu adalah seni bela diri yang ajaib namun jahat. Seni surgawi kematian dan kegelapan sebelumnya tidak sempurna dan disempurnakan oleh Shinsui. Setelah mengetahui keajaiban seni surgawi kegelapan maut, Shinsui menyadari bahwa ia bukanlah tandingan Shinsui. Tetapi, Shinsui mengalihkan topik pembicaraan dan melanjutkan, sekarang gadis itu telah menyerap sebagian kekuatan sihir Shinsui, bahkan jika Shinsui mempraktikkan teknik kematian dan langit gelap untuk bangkit kembali, dia tidak akan dapat memasuki alam kekacauan. Dia seharusnya berada dalam kondisi yang sama seperti saat dia masih hidup. Dengan cara ini, aku masih yakin bahwa aku dapat menekannya. Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. Kakak Shinsui, kau harus menyelamatkanku. Dia menatap Julian lagi. Julian tampak kesal dan berkata, aku baru saja menyerangnya. Dia pasti akan membalas dendam saat dia bangun. Hehe. Shinsui tersenyum dan berkata, kalau begitu katakan padaku, mengapa kau ingin membunuhku? Mengapa kau ingin membunuh Shinsui? Julian berkata dengan serius, agar Shinsui memperoleh energi yang kuat, Iyun menarik banyak orang kuat untuk datang ke sini untuk membunuhnya. Selama Shinsui mati, pembunuhan dapat dihentikan. Namun, saya tidak dapat membunuhnya, jadi saya tidak dapat menghentikan pembunuhan. Shinsui mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Julian masuk akal. Setelah Shinsui mati, pembunuhan di luar akan berhenti. Bocah, kau mungkin tidak kuat, tetapi kau sangat berani. Jika kau menghentikan semua ini, Iyun tidak akan membiarkanmu pergi. Jika dia ingin membunuhmu, kau tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Itulah sebabnya aku butuh perlindunganmu. Kau harus melindungiku saat Shinsui bangun. Julian mulai meminta perlindungan. Hehe. Shinsui tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun. Dia memiliki senyum yang indah. Tetapi Julian tidak dapat memahami apa arti senyuman ini sejenak. Pertempuran di luar masih berlangsung. Shinsui terus-menerus menyerap energi langit dan bumi, sementara Farah menyerap energi iblis Shinsui. Julian dan Shinsui menonton dari kejauhan. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam 10 tahun terakhir, Julian telah meminta Shinsui untuk maju lebih dari sekali untuk menghentikan pertempuran di luar. Jika pertarungan dihentikan, Shinsui akan kehilangan energi dan tidak dapat dibangkitkan. Namun, Shinsui tidak bergerak. Tampaknya dia benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati, dan tidak ingin peduli dengan hidup dan mati banyak orang kuat di dunia luar. 10 tahun telah berlalu, aura Shinsui menjadi semakin kuat, dan aura Farah juga menjadi semakin kuat. Itu seharusnya benar. Shinsui tiba-tiba berbicara lembut. Tepat setelah dia selesai berbicara, peti mati hitam di kejauhan tiba-tiba meledak.
Saat peti mati itu meledak, seorang wanita muncul di udara. Wanita itu mengenakan gaun hitam dan tampak persis seperti Zizui, tetapi temperamennya benar-benar berbeda. Yang satu suci dan sakral, yang satu lagi jahat dan jahat. Shinsui memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia melirik Farah dan mendengus dingin, menyerap energiku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan mengerikan muncul. Farah langsung bereaksi, dan cahaya hitam keluar dari pupilnya. Boom! Dua kekuatan bertabrakan di area ini. Tenaga yang dihasilkan oleh tabrakan tersebut secara langsung menghancurkan formasi tersebut. Farah memanfaatkan kesempatan ini untuk segera meninggalkan area itu. Saat Shinsui hendak mengejarnya, tubuh Zizui menghilang dari tempatnya, dan sesaat kemudian muncul di hadapan Shinsui, menghalangi jalannya. Dua wanita yang tampak persis sama berdiri di kehampaan, saling menatap. Bab 2320, makhluk hidup dikirim keluar dari domain kekacauan. Farah lolos. Setelah Shinsui dibangkitkan, dia menyerang dengan kuat, tetapi Farah menghalanginya. Ini di luar dugaan Julian. Saat Julian bersama Farah sebelumnya, kekuatan Farah bahkan sedikit lebih lemah darinya. Namun, sekarang, dalam waktu yang singkat, dia mampu menahan serangan Shinsui. Ini Shinsui, pria yang sangat kuat. Evaluasi Shinsui adalah bahwa meskipun dia tidak berada di alam kekacauan setelah kebangkitan, dia masih memiliki kekuatan yang dimilikinya sebelum dia meninggal, setengah langkah ke alam kekacauan. Julian diam-diam mendecakkan bibirnya. Keterampilan sihir macam apa yang Farah latih? Bagaimana kekuatannya meningkat begitu cepat? Kedua wanita itu saling memandang di udara. Yang satu berpakaian putih, murni dan suci seperti peri. Seseorang berpakaian hitam, dengan aura jahat seperti setan yang merangkak keluar dari neraka. Formasi telah hancur, dan banyak sekali orang kuat dari dunia luar telah melihat situasi di sini. Ya, Guru, Iyun menjadi bersemangat. Kenapa ada dua? Dua Sisui. Orang-orang kuat lainnya semuanya bingung. Bukan saja mereka yang kebingungan, bahkan makhluk-makhluk di Sekte Bulan Air pun ikut bingung. Cukup, Zizui menatap Shinsui yang dipenuhi energi iblis dan berkata lembut, apapun yang kamu latih, setelah kebangkitan ini, aku harap kamu dapat menghargai kesempatan untuk hidup. Bukan giliranmu untuk ikut campur dalam urusanku. Shinsui memasang ekspresi dingin di wajahnya, sama sekali tidak memberi Zizui muka, dan berkata dengan suara dingin, wanita itu menyerap kekuatanku, menyebabkan alam dan kekuatanku tidak membaik setelah kebangkitanku. Aku harus melahapnya. Setelah berkata demikian, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Zizui tidak ragu-ragu dan mengikutinya. Pada saat ini, Farah sudah berada di tepi formasi di alam bulan air. Ada suatu formasi di sini, dan formasi ini dibentuk oleh Shinsui bertahun-tahun yang lalu. Farah muncul di tepi formasi, cahaya hitam abnormal meledak dari pupilnya, dan cahaya hitam itu melesat keluar dan langsung menyerang formasi itu. Boom! Tiba-tiba bumi berguncang, langit runtuh, dan formasi yang melindungi alam bulan air mulai retak, lalu pecah. Farah sekarang sangat kuat dan dia dapat dengan paksa menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Shinsui. Setelah menghancurkan formasi itu, dia pun memuntahkan darah. Dia terluka dalam tabrakan sebelumnya dengan Shinsui. Meskipun dia bisa menahan serangan Shinsui, dia masih merasa tidak nyaman. Dia sekarang membutuhkan tempat yang tenang untuk menyembuhkan lukanya dan menguatkan kekuatannya. Setelah dia mengkonsolidasikan kekuatannya, dia akan dianggap sebagai tokoh kuat di 9 alam tak berujung dan akan mampu berjuang kembali ke alam abadi. Dia segera pergi melalui celah formasi itu. Formasi itu pecah. Alam bulan air yang hancur tidak dapat bertahan lagi dan langsung terpecah menjadi area yang tak terhitung jumlahnya. Alam bulan air belum sepenuhnya menghilang, karena ada banyak tempat misterius di sini, dan tempat misterius ini dijaga oleh formasi kuat. Sekalipun langit dan bumi terkoyak di sini, itu tidak akan memengaruhi tempat-tempat misterius ini. Alam bulan air berevolusi menjadi banyak benua yang mengambang di kehampaan tak berujung, dan setiap benua merupakan wilayah terlarang. Makhluk hidup itu memanfaatkan kesempatan ini dan segera meninggalkan tempat itu. Julian berdiri di kehampaan tak berujung dengan takjub. Segala sesuatunya berubah begitu cepat sehingga tidak seorang pun menyangka bahwa alam bulan air akan berakhir seperti ini. Julian? Ziwei bergegas dan muncul di depan Julian. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Mengapa ada dua Zizui? Dan apa yang terjadi pada Farah? Julian menarik napas dalam-dalam dan menceritakan apa yang terjadi dalam formasi, serta kisah saudara kembar Zizui, Shinsui. Jadi begitulah adanya. Ziwei tiba-tiba menyadari. Julian menatapnya dan bertanya, kali ini kamu gagal membawa kembali tubuh Shinsui, jadi misimu dianggap gagal. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan kembali ke Sekte Langit Atas? Ziwei menghela napas pelan dan berkata, bukan urusanku jika aku tidak bisa mengembalikannya. Sekarang aku tidak punya pilihan selain kembali ke Sekte Langit Atas. Bagaimana denganmu? Dia menatap Julian dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan kembali ke gerbang langit atas bersamaku? Mengapa aku harus kembali bersamamu? Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu adalah muridku.
Ziwei berkacak pinggang dan berkata dengan tatapan tajam, kamu harus kembali ke Sekte Langit Atas bersamaku. Tidak. Julian melengkungkan bibirnya sedikit. Dia datang ke daerah seberang laut dengan sebuah misi. Sekarang dia pada dasarnya mengerti mengapa 9 alam tak berujung ingin menyerang alam kekacauan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah berlatih secepat mungkin, meningkatkan tingkat kultivasinya, lalu kembali ke alam kekacauan sesegera mungkin untuk memberitahu para makhluk di alam kekacauan tentang apa yang terjadi di sini, agar bisa mempersiapkan pemakaman langit berikutnya, yang juga akan menjadi pemakaman langit akbar yang terakhir. Selamat tinggal, sampai jumpa nanti. Julian melambai ke Ziwei, lalu tubuhnya menghilang dari tempatnya. Anak ini. Ziwei tampak tak berdaya. Dia melihat sekelilingnya. Alam bulan air telah runtuh, dan telah berubah menjadi banyak benua yang mengambang di kehampaan tak berujung di sini. Dia gagal membawa kembali tubuh Shinsui, yang berarti misinya gagal. Dia tidak tahu bagaimana dia akan dihukum saat dia kembali. Dia tidak tinggal lama di sana dan segera pergi. Setelah dia pergi, sesosok muncul lagi. Ini Julian yang telah kembali. Julian, mengapa kamu kembali? Bahkan hantu leluhur darah pun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia berada di ruang yang diciptakan oleh Julian, ruang ini tersembunyi di dalam tubuh Julian. Dengan tingkat kultivasi tubuh hantu leluhur darah, dia masih bisa merasakan situasi di dunia luar. Julian melihat sekeliling dan berkata, pedang kekacauan pernah muncul di alam kekacauan sebelumnya. Itu adalah senjata suci yang tak tertandingi. Aku sangat tergoda. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatanku dalam menggunakan 9 nada kekacauan akan semakin kuat. Namun, pada saat ini, hantu leluhur darah tiba-tiba muncul di depan Julian. Dia menatap ke kejauhan. Ada apa? Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya merasakan tubuh aslinya. Penghalang alam kekacauan telah dibuka lagi, dan beberapa makhluk telah dikirim keluar dari alam kekacauan. Tubuh hantu leluhur darah merasakan keberadaan tubuh asli, dan tubuh asli juga merasakan keberadaan tubuh hantu. Dalam sekejap, leluhur darah mengetahui semua yang dialami tubuh hantu selama kurun waktu ini, dan juga mengetahui semua yang diketahui tubuh hantu. Mendengar ini, Julian juga terkejut. Kekacauan telah terjadi lagi. Berapa banyak makhluk yang telah dikirim? Hantu leluhur darah mengangguk sedikit dan berkata, Dewi itulah yang membuka alam kekacauan, dan ada beberapa makhluk yang dikirim keluar dari alam kekacauan. Bagaimana situasinya sekarang? Julian bertanya. Hantu leluhur darah menggelengkan kepalanya dan berkata, itu ditutup hanya sesaat. Mereka takut keberadaan domain kekacauan akan ditemukan oleh orang luar yang kuat, jadi mereka tidak berani membukanya untuk waktu yang lama. Apakah Sang Dewi memiliki kemampuan untuk membuka alam kekacauan? Julian bertanya. Hantu leluhur darah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Hanya saja Sang Dewi datang kepadaku dan berkata bahwa dia ingin mengirim beberapa makhluk ke wilayah luar dan membutuhkan bantuanku. Aku tidak tahu detailnya. Saat ia merasakan tubuh asli, tubuh hantu itu mengetahui segala sesuatu yang diketahui tubuh asli. Makhluk apakah mereka? Julian juga sangat penasaran dan bertanya, makhluk mana yang dikirim? Wu Tian, Raja Roda Bulan, Kai. Tubuh hantu leluhur darah mengucapkan 3 nama. Mendengar ini, ekspresi Julian menjadi menarik. Bersambung.